Malam terakhir di UGD RSUP Sanglah, Bali. Malam itu, langit di atas Denpasar tampak gelap pekat, hanya sesekali diterangi kilatan petir yang samar. Hujan turun deras, memantulkan cahaya lampu jalan ke aspal yang basah. Di balik dinding tebal RSUP Sanglah, suasana unit gawat darurat, UGD, terasa lebih sunyi daripada biasanya. Hanya suara detak jarum jam dinding dan dengung pendingin ruangan yang terdengar monoton, seolah menambah beban di dada para petugas jaga malam itu. Ayu, seorang perawat muda, duduk di kursinya sambil merapikan catatan pasien. Matanya lelah, namun hatinya terasa gelisah. Ada perasaan aneh yang ia rasakan sejak memasuki shift malam itu, seolah ruangan UGD dipenuhi sesuatu yang tak terlihat, namun mengintai dari kegelapan. Jam menunjukkan pukul 23.45 saat ambulans datang dengan sirene memecah kesunyian. Pintu UGD terbuka, dan beberapa petugas membawa masuk seorang pasien laki-laki yang sudah tak sadarkan diri. Tubuhnya basah kuyup, darah bercampur hujan menetes dari wajahnya yang penuh luka. Kecelakaan motor, korban tabrak lari. Jelas seorang paramedis dengan nada panik. Ayu dan tim segera bergerak cepat. Infus dipasang, oksigen disiapkan, monitor dipasang. Namun saat jarum infus menembus kulit pasien, Ayu merasakan tubuhnya gemetar hebat. Bukan hanya karena luka parah yang ia lihat, tapi karena matanya sempat menangkap sesuatu di sudut ruangan. Sebuah bayangan tinggi, hitam pekat, berdiri dia menatap ke arah mereka. Ketika ia berkedip, bayangan itu lenyap begitu saja. Detik demi detik berlalu, denyut nadi pasien semakin melemah. Dokter jaga berusaha melakukan resusitasi, tapi tubuh korban tak lagi merespons. Dalam hening yang berat, suara "tiit" panjang dari monitor terdengar, tanda kehidupan pasien telah berhenti. Ruangan UGD mendadak terasa lebih dingin dari biasanya, hingga napas Ayu terlihat berembus seperti asap. Lampu ruangan berkedip pelan, seolah merespons kehadiran sesuatu yang tak kasat mata. Saat dokter menghela napas panjang dan menuliskan waktu kematian, Ayu merasakan bulu kuduknya meremang, karena dari ekor matanya, ia melihat bayangan hitam itu berdiri di samping ranjang pasien, seperti sedang menunduk menatap jasad yang baru saja meninggal. Tubuh Ayu terasa lemas. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan lirih di telinganya, suara yang sama sekali tidak berasal dari rekan medis di sekitarnya. Ini baru permulaan. Suara itu begitu dekat, dingin, dan menusuk tulang. Ayu terlonjak, memutar tubuhnya cepat, tapi tidak ada siapapun di belakangnya. Hanya ruang UGD yang lengang dengan lampu putih dingin menyilaukan mata. Dokter dan rekan-rekannya tak merasakan apapun. Mereka hanya sibuk menutup tubuh pasien dengan kain putih. Sementara itu, Ayu berdiri terpaku, keringat dingin mengalir di pelipisnya, hatinya berdegup kencang tak terkendali. Malam semakin larut. Hujan di luar kian deras, menambah suasana mencekam. Pukul 1 dini hari, listrik sempat padam selama beberapa detik sebelum generator darurat menyala. Dalam kegelapan singkat itu, Ayu merasa jelas ada sesuatu yang berjalan di lorong. Langkahnya berat dan menyeret, seakan membawa rantai panjang yang menggores lantai. Saat lampu kembali menyala, lorong terlihat kosong, namun suara langkah itu masih bergema samar. Ayu menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan tangis yang hampir pecah. Ia sadar malam ini bukan malam biasa. Ada sesuatu yang sedang berkeliaran di UGD, sesuatu yang haus, sesuatu yang mungkin sedang mencari korban berikutnya. Sekitar pukul 2 dini hari, UGD semakin sunyi. Pasien yang datang malam itu hanya sedikit, dan kebanyakan sudah tertidur lelap di ranjang mereka masing-masing. Namun ketenangan itu justru terasa janggal, seperti keheningan sebelum badai. Ayu masih belum bisa melupakan bayangan hitam yang ia lihat sebelumnya. Tubuhnya memang tetap bergerak melayani pasien lain, tapi pikirannya terus dihantui perasaan diawasi. Setiap kali ia berjalan melewati lorong, ia merasakan ada tatapan menusuk dari balik kaca ruang perawatan yang sudah kosong. Tatapan yang tak terlihat, namun sangat nyata menembus hatinya. Sekitar setengah jam kemudian, terdengar suara gaduh dari ruang tempat jenazah pasien kecelakaan tadi disimpan sementara. Ayu bersama 2 perawat lain berlari ke sana, menduga ada hewan liar atau seseorang yang masuk tanpa izin. Namun ketika pintu dibuka, pemandangan mengerikan membuat mereka semua membeku. Kain putih yang menutupi jasad pasien itu sudah terlepas, jatuh ke lantai, dan tubuh kaku yang seharusnya terbaring tenang kini berada dalam posisi duduk. Matanya yang seharusnya tertutup terbuka lebar, menatap lurus ke arah mereka dengan tatapan kosong tapi penuh kebencian. Salah satu perawat berteriak histeris, sementara Ayu hanya bisa menutup mulutnya,
menahan suara tangis yang mengguncang dadanya. Sebelum ada yang sempat bergerak, lampu kembali padam. Dalam kegelapan total itu, Ayu mendengar suara seretan rantai, sama seperti yang ia dengar di lorong sebelumnya. Suara itu semakin dekat, diikuti bisikan lirih yang memenuhi telinganya. Kalian tidak bisa pergi. Malam ini akan ada yang ikut bersamaku. Bisikan itu disusul dengan hembusan napas dingin di tengkuknya, membuat Ayu berteriak panik. Saat generator menyala kembali, jasad pasien sudah kembali terbaring seperti semula, kain putih rapi menutupinya, seolah tak pernah ada yang terjadi. Namun semua yang berada di ruangan itu tahu, mereka tidak sedang berhalusinasi. Setelah kejadian itu, ketakutan menjalar cepat di antara para petugas UGD. Beberapa mencoba meyakinkan diri bahwa mereka hanya terlalu lelah, bahwa rasa kantuk bisa memicu ilusi. Tapi Ayu tahu lebih dari itu. Bayangan hitam yang ia lihat sebelumnya kini muncul lebih sering, kadang berdiri di pojok ruangan, kadang melintas cepat di kaca jendela. Ia tidak lagi sendirian melihatnya. Seorang perawat senior bahkan sampai pingsan ketika mendapati sosok itu berdiri di ujung ranjang pasien anak-anak. Situasi menjadi kacau. Mesin monitor pasien berbunyi tak terkendali. Oksigen mendadak mati beberapa detik, dan suara langkah menyeret terus bergema di seluruh UGD. Menjelang pukul 4 pagi, satu persatu pasien mulai mengigau, menjerit tanpa sebab, bahkan ada yang mendadak kejang meski secara medis kondisinya stabil. Dokter jaga kewalahan. Tapi seolah semua tenaga medis kehilangan kendali. Ayu merasakan udara semakin dingin, tulang punggungnya seakan membeku. Lalu ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Bayangan hitam itu kini berdiri tepat di tengah UGD. Tubuhnya menjulang setinggi langit-langit, wajahnya tanpa bentuk, hanya rongga hitam menganga. Dari tubuhnya menjuntai rantai berkarat yang meneteskan darah. Sosok itu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Ayu, dan suara berat bergema memenuhi ruangan. Malam ini, kau ikut bersamaku. Suasana UGD berubah menjadi neraka dalam sekejap. Semua monitor pasien berbunyi serentak. Alarm meraung seolah ada puluhan orang yang sedang sekarat bersamaan. Ayu berusaha menenangkan dirinya, tetapi tatapan sosok hitam itu membuat tubuhnya seakan terkunci. Tidak ada tenaga untuk lari, tidak ada suara untuk menjerit. Perawat lain pun mengalami hal sama. Ada yang menangis histeris, ada yang langsung jatuh tersungkur. Dokter jaga yang mencoba membaca doa pun tiba-tiba tercekik. Tenggorokannya seolah dicekat tangan tak kasat mata. Bayangan itu hanya berdiri, memandangi mereka semua, seakan menikmati penderitaan yang ditimbulkannya. Ayu mengingat nasihat ibunya dulu, bahwa di tempat-tempat sakit seringkali ada roh yang tak tenang. Dengan gemetar, ia mencoba merapalkan doa dalam hati, berharap ada cahaya kecil yang bisa melindunginya. Namun, semakin kuat ia berdoa, semakin keras pula rantai berkarat itu berbunyi, seakan mengolok-olok usahanya. Sosok hitam itu mendekat, dan setiap langkahnya membuat lampu berkelap-kelip, membuat udara semakin pekat dengan aroma anyir darah. Suara lirih bergema lagi, kali ini lebih jelas, mereka semua harus menggantikanku. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam batok kepala Ayu, membuat pandangannya berkunang. Saat itu, salah satu pasien yang sebelumnya tak sadarkan diri tiba-tiba bangkit dengan teriakan panjang. Tubuhnya kejang, matanya terbalik putih, dan ia menunjuk lurus ke arah bayangan itu. "Pergi! Kau bukan milik kami!" Teriaknya dengan suara yang jelas bukan miliknya sendiri. Semua orang di ruangan itu membeku, menatap pasien tersebut yang mendadak berbicara seperti orang lain. Namun tubuh pasien itu tiba-tiba terempas keras ke dinding, hingga terdengar suara tulangnya retak. Jeritan memenuhi ruangan, beberapa perawat mencoba berlari keluar, tetapi pintu otomatis terkunci rapat. Seolah-olah rumah sakit itu telah menjadi sangkar, perangkap di mana mereka harus menanggung teror sampai akhir malam. Detik-detik berjalan lambat, seakan waktu sendiri enggan bergerak. Ayu menatap wajah-wajah ketakutan rekan-rekannya, dan ia tahu malam itu akan meninggalkan luka yang tak pernah sembuh. Bayangan itu kini tak hanya menguasai ruangan, tapi juga mulai menembus tubuh orang-orang yang ada di dalamnya. Beberapa pasien berteriak seperti kesakitan, lalu berubah menjadi diam dengan tatapan kosong. Ada yang tiba-tiba menyanyi dengan suara lirih, ada pula yang tertawa cekikikan meski darah mengucur dari mulutnya. UGD itu tak lagi terlihat seperti tempat penyembuhan, melainkan panggung penderitaan yang diatur oleh entitas gelap tak dikenal. Ayu memberanikan diri mendekat ke meja tempat catatan pasien tersimpan, berusaha mencari sesuatu, apa saja, yang bisa memberinya petunjuk. Di antara tumpukan berkas, ia menemukan catatan medis tentang pasien yang meninggal beberapa jam sebelumnya, lelaki muda korban kecelakaan motor.
Di sana tertulis bahwa pasien itu datang tanpa identitas jelas, hanya dipanggil dengan nama Nyoman oleh seorang kerabat yang sempat datang. Namun yang membuat Ayu gemetar adalah catatan tambahan di sudut berkas. Pasien tersebut datang dengan luka yang aneh, seolah tubuhnya bukan hanya korban kecelakaan, tapi juga penuh bekas belenggu rantai. Ayu langsung teringat rantai berkarat yang melilit tubuh bayangan hitam itu.